Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Selamat datang di channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asyik dan menyenangkan. Pada video kali ini kita masuk pada pembahasan yang ke-6 dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan daripada pembahasan ismul mufrad, musanna dan jamak. Jamak pun kita telah membagi menjadi 3 bagian, muzakkar salim, muannas salim dan jamak taksir. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan khulasatu aqsamil ism. Ringkasan pembagian kata benda ditinjau dari bentuk jumlahnya. Nah, di sini pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Jamak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kafirun. Kafirun di sini bentuknya adalah mufrad muzakkar. Bentuk 1 untuk laki-laki, tandanya adalah tanpa tamar butoh dan dia kata yang berakal. Maka tinggal kita tambahkan waw dan nun, alif dan nun atau ya dan nun. Untuk musanna kafirani, kafiraini. Untuk jamak, karena dia namanya muzakkar salim, maka dia ditambahkan waw dan nun dan ya dan nun. Kafiruna, kafirina. Nah, dinamakan jamak muzakkar salim karena tidak berubah dari bentuk mufradnya, ya, hanya kita tambahkan di akhirnya waw dan nun dan ya dan nun. Yang kedua munafikun. Nah, munafikun juga bentuk muzakkar, bentuk laki-laki. Kalau kita jadikan dalam bentuk 2, kita tinggal menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Munafiqani, munafiqaini. Nah, untuk bentuk jamak, dia juga termasuk jamak muzakkar salim, ya. Tidak berubah dari bentuk mufradnya, bentuk 1, hanya menambahkan waw dan nun dan ya dan nun. Munafiquna, munafiqina. Nah, itu adalah bagian yang pertama, bentuk muzakkar, bentuk laki-laki. Sekarang yang berikutnya adalah bentuk mufrad muannas, salihatun. Muannas itu biasanya ditandai dengan tamar butoh di akhirnya, ya, tamar butoh. Kalau kita jadikan dalam bentuk 2, salihatani, atau kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun, salihataini. Kalau bentuk jamak, dia termasuk jamak muzakkar muannas salim, bentuk perempuan. Maka caranya adalah menghapuskan ta yang tertutup, yang bentuk mufradnya, kemudian ditambahkan alif dan ta. Sadihatun, ya. Yang kedua sabiratun. Ini juga mufrad muannas, ya. Mufrad dalam bentuk laki-laki, perempuan, karena ada tamar butoh. Maka kemudian kita menjadikan bentuk 2, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Sadihatani, sabiratani, sabirataini. Kalau bentuk jamaknya, kita tinggal menambahkan alif dan ta. Hapus tamar butoh, kemudian tambahkan alif dan ta. Sabiratun. Nah, itu adalah jamak muzakkar salim dan muannas salim. Kemudian yang ketiga adalah bentuk kata yang tidak berakal, mufrad tapi bentuknya muzakkar dan dia tidak berakal. Daftarun, ya, daftarun, buku catatan. Kalau kita jadikan 2 buku catatan, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Daftaroni, daftaroini. Kalau bentuk jamaknya, karena dia bentuk jamaknya adalah kata yang tidak berakal, biasanya dia berubah dari bentuk mufradnya, tidak sama, ya, dengan bentuk mufradnya, berubah jauh. Dia tidak punya wazan khusus atau kaidah khusus. Dia kembalikan kepada kamus. Dafatiru, dafatiru, dafatir, buku-buku, ya, diartikan banyak. Kemudian waladun, seorang anak. Kalau 2 orang, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Waladani, waladaini. Nah, kalau jamaknya dia pun juga tidak beraturan, ya, dikembalikan kepada kamus. Ataupun kita mendengar orang-orang Arab berbicara.
Karena di sini auladun, ya, auladun. Jadi termasuk jamak taksir, ya, masuk jamak taksir. Baik, itu adalah ringkasan, ya, ringkasan daripada pembahasan pembagian kata benda ditinjau dari jumlahnya. Baik, sekarang kita masuk pada at-tamrin, latihan. Ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyah. Jadikan jamak yang cocok dari kata-kata berikut. Muhsinatun. Muhsinatun bentuknya muannas, berakal. Berarti kita jadikan jamak muannas salim. Muhsinatun. Mak'adun, bangku. Nah, ini kita kembalikan kepada jamak taksir. Mak'adun maqa'id. Kemudian babun, pintu. Pintu pun jamaknya adalah jamak taksir. Abwabun. Nasirun, penolong, ya. Dia termasuk jamak muannas mudzakkar salim. Nasiruna. Shaimun, orang yang berpuasa. Ini juga jamak mudzakkar salim. Shaimuna. Kemudian shaimatun. Nah, kalau yang berakal itu dia menjadikan muannas, kita tinggal tambahkan ta marbutah di akhirnya menjadi perempuan. Kalau tanpa ta marbutah laki-laki. Shaimun laki-laki, shaimatun perempuan. Jamak muannas salim shaimatun, ya. Mujtahidun. Bentuk mufrad muzakkar. Kita jadikan jamak muzakkar salim mujtahiduna. Nah, mujtahidatun ini untuk muannas, ya. Ada ta marbutah. Mujtahidatun. Kursiyun. Kursiyun, kursi, ya. Jamaknya adalah dia jamak taksir. Dia adalah karosi. Karosiyun. Qalamun, pena. Qalamun, pena. Jamaknya pun dia jamak taksir. Aklamun. Nah, fasikun, orang fasik, dia termasuk jamak mudzakkar salim. Fasikuna, ya. Fasikuna. Kemudian nahrun, sungai, dia jamak taksir, ya. Jamaknya adalah anhar. Nabiyun, nabiyun juga jamaknya bentuk jamak taksir. Anbiya. Sadiqatun, dia jamak bentuknya jamaknya adalah jamak muannas salim. Sadiqatun. Musyrikatun pun jamaknya muzakkar muannas salim. Musyrikatun. Faizun, jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Faizuna. Jannatun, jamaknya pun muannas salim, ya. Jannatun. Kemudian nurun, cahaya, jamaknya adalah jamak taksir. Anwar, ya, anwar. Nah, itu adalah latihannya dari kata-kata yang tadi menjadi kita rubah menjadi jamak yang sesuai. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya adalah pembahasan asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim yang 5. Nah, apa saja isim yang 5? Yang pertama, abuka, ayahmu. Akhuka, saudaramu. Hamuka, pamanmu. Fuka, mulutmu. Dzumalin, orang yang mempunyai ilmu. Nah, perhatikan di sini, setiap kata yang 5 ini memiliki 3 bentuk perubahan. Nah, yang pertama, yang paling atas, perhatikan kata abuka. Di situ ada waw, ya. Ada waw. Kenapa dia waw di situ? Dia ketika kedudukannya, misalkan nanti kita bahas di pembahasan i'rab, pembahasan menguraikan kedudukan suatu kata, dia kedudukannya di situ sebagai fa'il, misalkan. Dia sebagai pelaku. Contoh misalkan zahaba abuka, ayahmu telah pergi. Nah, ini pelakunya kan ayah, maka dia harus barisnya waw di situ, abuka.
Kalau kedudukannya dia sebagai objek atau dalam bahasa nahwunya adalah maf'ulun bihi, maka dia harus berbaris alif, ya, alif. Contoh, ra'aitu abaka. Saya melihat ayahmu. Melihat, kata kerja, ayahmu dia sebagai objek. Maka setiap objek dia harus fathahnya dengan alif di sini. Fathahnya dengan alif. Bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga, abika. Abika. Nah, kenapa abika? Di sini biasanya dimasuki sebelumnya adalah huruf jar yang membuatnya kasrah. Kasrahnya adalah dengan ya. Contoh, marartu bi abika. Saya lewat dengan ayahmu. Bi adalah huruf jar. Maka menjadi abika. Jadi ya, sukun di situ. Nah, itu adalah kenapa dia berubah menjadi 3 bagian ini. Khusus hanya 5 kata ini ya, yang mempunyai perubahan yang seperti ini. Ketika dia menjadi pelaku, dia menjadi domanya itu dengan waw. Ya. Kemudian kalau dia menjadi objek, fathahnya itu dengan alif. Kemudian kalau dia majrur, dia kasrahnya itu dengan ya sukun. Nah, itu adalah perubahannya ya. Sama dengan kata yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Akhuka, zahaba akhuka, ayahmu telah, saudaramu telah pergi. Ra'aitu akhoka, saya melihat saudaramu. Marartu bi akhika, saya lewat dengan saudaramu. Nah, semua sama. Yang ketiga, hamuka, pamanmu. Ra'aitu zahaba hamuka, pamanmu telah pergi. Ra'aitu hamaka, saya melihat pamanmu. Marartu bihamika, saya lewat dengan pamanmu. Kemudian yang ketiga, keempat juga pun sama ya, fuka. Nah, semua kata ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, perhatikan yang di sini, abun. Abun satu kata, ka satu kata, kamu. Itu namanya dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Abuka, boleh kita ganti abukum, ayah kalian. Abuki untuk perempuan, sama. Akhuka, akhuki, akhukum. Nah, ini adalah hanya contoh ya. Contoh menggunakan satu bentuk kata sambung pakai ka. Ya, satu. Nah, perhatikan di sini at-tamrin, latihan. Ij'al ma ya'ti kama dzukira. Jadikan kata-kata berikut ya seperti yang kita contohkan tadi ya, seperti yang kita contohkan dan di atas 3 bentuk perubahan. Nah, pertama di sini Abu Bakr. Nah, di sini adalah ayahnya Bakar. Abu Bakr ini jadi ayahnya Bakar. Abu Bakrin, kalau dia menjadi objek, dia fathahnya dengan alif. Aba Bakrin. Kalau dia kasrah, Abi Bakrin. Nah, kemudian Abu Dawud. Ini untuk dhammanya dengan waw ya. Kalau dia fathah dengan alif, Aba Dawud. Kalau kasrahnya dengan ya, Abi Dawud. Yang ketiga pun sama, Akhu Aliyin, saudaranya Ali. Kalau dia bentuk perubahan yang kedua, Akhu Aliyin. Akhu Aliyin. Perubahan yang ketiga, Akhi Aliyin. Nah, Abu Hurairah. Sering kita dengar dalam hadis an Abi Hurairah. Nah, itu kan ada an ya. Itu perubahan yang ketiga. Yang kedua, Aba Hurairah. Yang ketiga, Abi Hurairah. Nah, kemudian dzu ilmin. Dzu ilmin itu adalah orang yang mempunyai ilmu. Kalau perubahan yang kedua, dia misalkan saya melihat orang yang mempunyai ilmu. Ra'aitu za ilmin. Nah, za ilmin. Kemudian marartu
Bidhi ilmin, saya lewat dengan orang yang mempunyai ilmu. Kan ada bidhi ilmin. Dzu fadlin, yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kemuliaan. Dzu fadlin. Kalau dia menjadi perubahan yang kedua, dza fadlin. Perubahan yang ketiga, dzi fadlin. Ya, dzi fadlin. Abu Sa'id. Abu Sa'id, ayahnya Sa'id. Kalau perubahan yang kedua, Aba Sa'id. Perubahan yang ketiga, Abi Sa'id. Abu Talib. Abu Talib, bapaknya Talib. Perubahan yang kedua, Aba Talib. Yang ketiga, Abi Talib. Nah, itu adalah tiga perubahannya. Tiga perubahan daripada 5 isim ini yang harus kita hafalkan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Nah, dzu malin. Nanti kita akan perjelas cara pengi'rabannya, ya, menjelaskan kedudukan kata nanti di pelajaran i'rab, ya, contoh i'rab. Baik, taib. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.